Hai friends, kali ini saya berada di Semarang Kalideres dan kali ini saya diberi kesempatan oleh pemiliknya untuk melihat proses pembuatan oncom. Yuk langsung aja kita masuk. Hai Pak, perkenalkan nama saya Nail dan ini dek saya namanya Jos. Nama Bapak siapa? Nama saya Pak Aryo. Pak Aryo? Iya. Oh ya. Nah, saya dan teman-teman ingin belajar proses pembuatan oncom. Bisa tolong dijelaskan nggak prosesnya dari tahap awal sampai tahap akhirnya? Boleh, siap. Ya. Siap. Pak, oncom itu bentuknya seperti apa sih Pak? Kalau oncom itu emang bentuknya seperti ini. Ini yang udah matang ini. Jualan hari ini, jualan tadi pagi. Nah, kalau ini bikinan hari kemarin. Hari kemarin. Iya, soalnya prosesnya dia sampai jamur itu 3 hari. Oh, 3 hari. Ya 3 hari baru tumbuh jamur seperti ini. Tapi ini adanya yang dari bawah, bukan dari atas. Yang dari atas dibalik. Oh. Kalau tahap secara umumnya mulai dari mana dulu Pak? Dari sini. Nah. Ya. Ini awal mulanya tahap pertama pembuangan air, ya pengepresan lah. Ini kasarnya pengepresan. Pak, ya yang ini yang dipres apanya Pak? Ini tuh ampas tahu, limbahnya tahu. Jadi dia itu dipres, dia untuk menghilangkan airnya. Ya nggak hilang semua sih, minimal masih ada 20%. Ya 20% karena kalau terlalu kering, ya terlalu kering juga kurang baik, ya kurang baik. Apalagi cuaca seperti ini panas, masih ada 30% masih ada air ya. Oh iya. Pak, berarti oncom ini itu memanfaatkan limbah dari ampas tahu ya? Betul, buat betul. Oncom. Oh iya Pak, aku baca-baca oncom itu ada 2 tipe. Tipe yang hitam sama yang merah, apakah benar Pak? Oh betul, kalau tipe yang hitam itu dia dari ampas minyak kacang tanah. Namanya bungkil, bukan beda lagi kalau kita kan ampas tahu. Kalau dia yang hitam itu dari kacang tanah, itu ampasnya dibikin minyak, ampasnya kacang tanah. Beda. Berarti bedanya merah sama hitam itu, kalau merah dari ampas tahu, yang hitam dari ampas kacang tanah. Ya kacang tanah. Cuman prosesnya sama. Ya proses sama. Nah, berarti friends, oncom itu memiliki 2 tipe. Yang pertama yang merah dan yang kedua itu yang hitam. Nah, yang merah ini terbuat dari ampas tahu dan yang hitam ini dari ampas kacang tanah. Nah, setelah dipres, proses selanjutnya apa Pak? Prosesnya penghancuran. Penghancuran. Ya, ke sini nih. Ini buat penghancuran manual. Ya manual, karena belum ada alatnya, masih manual pakai. Jadi dihancurin biar hancur. Cara hancurinnya gimana Pak? Ini ampas yang setelah dari presan itu diangkat ke sini, dibuka dari karung, nanti digoyang-goyang lah. Iya. Nanti dia hancur, nanti setelah hancur dibawa ke sana, diambil ke rebusan. Nah ini proses buat pengukusannya itu alatnya dari stainless, aman untuk buat kesehatan, juga tanpa karat, ya tanpa karat. Perebusannya berapa lama Pak? Sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah. Perebusan ini untuk apa Pak? Untuk mematangkan ampas tahunya. Oh. Ya. Kalau ibarat kayak nasi, biar matang. Kalau nggak matang juga nggak jadi. Oh iya. Iya. Nanti setelah matang, ini ke sini prosesnya. Nanti setelah matang sini. Dicetak ya? Iya, pencetakan. Ini ukurannya biasanya berapa Pak? Ukurannya panjangnya 35 cm kali 23 cm. 35
30 kali 23 ya? Iya. Oh. Ukurannya ini itu memang kayak gini atau bisa berbeda-beda, Pak? Setiap pabrik oncom beda-beda, nggak sama ya. Nah ini friends lagi dituangin untuk dicetak. Nah setelah ini langsung didinginkan. Nah ini didinginkan buat apa, Pak? Ini nanti kalau udah dingin proses peragian. Oh. Ya peragian sampai diamin 2 hari untuk nunggu jadi. Ya nunggu jadi. Setelah 2 hari nanti dibalik. Ya dibalik nanti yang atas yang habis diragiin jadi di bawah. Oh iya. Nah, ini pakai jamur apa, Pak? Kalau ini dari biang dia untuk dia, nggak tanpa bahan kimia. Oh. Berarti dari dianya sendiri. Betul, sendiri iya. jamurnya. Kalau kayak tahu kita beli di toko, beli di ini. Kalau ini nggak ada, bikin sendiri. Untuk ngasih ragi diapain, Pak? Nanti setelah dingin ditabur biar posisinya rata. Oh, tambur di atasnya. Iya, nggak banyak sih, cuma penting posisinya rata. Oh. Ya, posisinya rata. Berarti pas dibalik nanti dikasih lagi juga. Enggak. Oh, Jadi kalau dia udah dibalik, dia otomatis tumbuh naik sendiri jamurnya. Oh. Ini yang posisi nantinya habis diragiin adanya di bawah nantinya. Kayak tadi seperti itu. Yang merah Oh, itu dari tadi atasnya di bawah. Oh iya. Setelah diragi proses selanjutnya apa, Pak? Kalau udah diragiin nunggu 1 hari nanti diantar ke konsumen. Oh, Iya. yang kayak tadi di depan tadi. Betul, ditaruh gerobak. Ya, ya. Oh, iya. Nah, ini proses panen. Kalau ibarat orang tani itu proses panen buat diantar ke konsumen. Oh. Nanti buat jualan hari besok. Nanti ini diantarnya pakai ini atau ada pakai kendaraan, Pak? Untuk... Seperti ini. Oh, didorong ke Iya. konsumennya. Nah, ini khusus untuk ngeragiin yang tadi atasnya itu. Tanpa dia ya nggak jadi oncom. Oh. Yang ini yang udah dibalik ya? Ini udah dibalik, cuman emang sengaja jadi nggak terlalu tua merah kayak tadi. Jadi Iya. biar sistem peragiannya rata, maksimal. Setelah ini kan itu buat dikirim ke konsumen. Betul. Kalau dikirim ke luar kota bisa nggak, Pak? Kalau keluar kota susah deh, karena bahannya cepat busuk. Ya, jadi kalau kita ditumpuk dalam waktu berjam-jam, 3 jam lewat udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa. Paling lama berarti 3 jam. Iya, paling lama 2 jam aja udah panas. Oh. Ya udah panas. Paling jauh itu biasanya Bapak kirim kemana, Pak? Kalau jauh ya sekitar sini aja paling. Tapi dari pedagang itu bisa nyebar kemana-mana. Pokoknya sejabotabek. Ya, Oh. Jabotabek. Satu kayak gini namanya apa, Pak? Itu ancak kalau ini. Ancak. Ha-ha. Oh. Nah. Sehari Bapak bisa bikin berapa ancak, Pak? Sehari sekitar 1.900-an. 1.900. Iya, karena tahun pengaruh pandemi tadinya kan di atas 2.000, sekarang berkurang udah hampir 2 tahun. Jadi rata-ratanya ya 1.700. Udah 1.700. Banyak banget kan sih. Ya alhamdulillah lah buat hidupin anak-anak yang kerja. Untuk bahannya Bapak perlu berapa banyak bahan, Pak, untuk bikin? Kalau bahan ya kalau sekitar 1.700-an dibutuhkan 140 karung. Dengan ukuran yang di samping itu. Oh, satu karung biasanya berapa kilo, Pak? Ya sekitar 35 kiloan. 35 kilo. Iya, itu basah. Kalau udah kering ya sekitar 25. Nah, fresh ini hasil yang tadi yang sudah dicetak. Nah, setelah ini nanti dikasih ragi yang tadi itu, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini Nah. setelah diragiin gitu. Yo. Nanti setelah diragin ini, nanti hasilnya nanti yang orange seperti itu, friends. Nunggu 3 hari. Oh, setelah nunggu 3 hari nanti hasilnya seperti ini.
Berarti yang udah siap dikonsumsi itu yang ini ya Pak? Iya, yang ini siap dikonsumsi, yang ini siap dimasak. Biasanya oncom ini bisa dijadiin untuk bahan makanan apa aja Pak? Ya mayoritas paling banyak gorengan. Gorengan, terus banyak-banyaknya di warteg sih ya. Ya di warteg untuk oseng-oseng. Ya oseng-oseng. Kalau orang Betawi ya biasanya bermacam ragam, cuman saya kurang paham. Dia paling tahu. Bisa dibikin pecak, bisa dibikin pokoknya apa aja dia suka. Nah, ini sih. Oh ya Pak, terima kasih banyak sudah dijelaskan dari tahap awal sampai akhir untuk pembuatan oncom. Nah, boleh nggak Bapak memberi nasihat memberi nasihat aku dan teman-teman untuk biar sukses seperti Bapak dan bisa membuat banyak-banyak hal. Siap. Intinya usaha itu dari sikap kita, kejujuran kita, kegigihan kita, jangan sampai pantang mundur dan pantang menyerah. Karena apa? Tingkat kesuksesan itu bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri yang ambil. Kita jujur, kita ulet, kita tekun, pasti ada hasil, insya Allah. Ya pasti ada hasil. Nah itu friends, nasihat dari bapaknya. Nah friends, jika teman-teman ingin pesan atau beli dari bapak, nanti kalian bisa hubungi ke nomor yang Pak Aryo. Boleh, siap. Dengan kontak nomor 0812 9437 9489. Silahkan kalau teman-teman adek mau belajar tentang edukasi cara pembikinan oncom, terbuka untuk saya. Pak friends, ternyata bapaknya ini tidak pelit ilmu. Bapak ini bisa kayak mengajar kita untuk proses pembuatan oncom. Nah mungkin sekian dulu video kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Pak, maaf, boleh aku nyoba cetak nggak? Silakan dek. Ya. Jadi gimana Pak? Nih itu situ ya. Ini geser gini. Tarik aja ke samping. Oh, tarik gini. Ya, oke. Ya, tarik. Itu kayak masuk ke Tarik. Gini. tarik ke samping aja. Gini. Enggak dari sini. Gini. Ya, Nah. ke samping terus ke sana. Pinggir. Tarik aja lepas.